Anda sudah tahu ada 5 macam kebaikan. Satu khair, itu kebaikan universal yang bersifat cair. Yang kedua ma'ruf, kebaikan yang sudah disimulasikan dan didiskusikan untuk menjadi norma. Aku dajal. Ayo semua sing ngomong aku dajal. Anjene yo, kaya apa kon? Kaya terus aku dajal. Ngono nek aku dikon dajal. Kaya terus kon, terlambat kon. Aku ket awal lahir wis dajal. Siungan aku biyen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi yang pertanyaannya Dadang mengenai MK, tadi saya tuh ya setengahnya dipaksa-paksa sama teman saya Pak Mahfud MD itu supaya saya ikut menjadi dihadirkan sebagai ahli sama Ulil sama Romo Muji. Intinya pokoknya undang-undang tahun 59 ya, 65 itu teman-teman dari Komnas HAM, dari bermacam-macam termasuk Gus Dur, Mas Dawam Raharjo dan sebagainya itu mempertimbangkan itu perlu dicabut karena akan bisa menimbulkan subjektivisme politik sehingga merugikan kelompok-kelompok tertentu kan gitu dan seterusnya lah. Nah tadi datang semuanya, yang aktivis-aktivis liberal sama yang disebut radikal-radikal kan gitu, datang semuanya. Nah Ulil memberi saran ini harus dicabut itu. Pak Romo Muji juga dicabut, saya ndak usah dicabut. Saya kalau mau suruh nyabutin ndak mau, ketanggungan. Nek anjane dicabut, NKRI dicabut lagi. Itu demi Allah saya ya NKRI dicabut. Sudah tidak legitimate ini negara. 80% kekayaan kita sudah bukan punya kita, jadi tidak sah ini negara ini. Gitu loh. Jadi kalau mau nyabut, untuk apa nyabut cacing-cacing kecil seperti ini? Cabut mesisan NKRI, kita bikin sesuatu yang baru, kita ambil tuh Freeport, kita kuasai kembali yang lainnya, kita lawan itu Amerika. Kita tunggu apa yang terjadi pada Obama di Bali nanti. Mossad sudah beredar di sana. Terus, mohon maaf, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, ada pidato kenegaraan sedikit, gitu. Pokoknya tadi Mahkamah Konstitusi tidak jadi sidang hukum, tapi jadi ma'iyah. Jadi Mahfud itu menahan ketawa setengah mati dia. Dia harus jaga wibawa sebagai ketua toh. Demi Allah saya tidak datang ke sini kalau tidak karena sahabat saya orang Madura ini. Saya bilang gitu, kalau sama Madura saya tidak berani apa-apa. Pokoknya tak godain semuanya. Dan saya tidak mencabut. Saya pikir mesti marah nih teman-teman dari YLBHI segala, mesti marah. Enggak itu. Pak Mahfud tidak usah dicabut. Sebab kalau ini dibiarkan akan menciptakan kecemasan banyak pihak. Kalau ini dicabut akan menambah kecemasan lebih banyak pihak lagi. Nek gak wani, nek gak wani, totoan gak lagi. Biar wani. Loh, bagaimanapun harus ada konsensus antar manusia dan antar kelompok. Aturan itu kalau bisa lahirnya seperti Piagam Madinah, lahir dari kelompok-kelompok itu berdiskusi terus-menerus. Kalau bisa lahirnya jangan dari DPR, lahirnya jangan dari dari parlemen, lahirnya dari warga kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, Pak Mahfud aja lah, bikin lah. Jadi bikin yang baru, yang bagus, yang dewasa, yang bisa menampung aspirasi semuanya, baru ini dicabut, terus dikasih yang baru, ya bilang gitu. Itu tadi ceritanya. Sebab apa? Mohon maaf tadi saya terpaksa agak jadi ustadz sedikit. Di dalam Al-Quran Anda sudah tahu ada 5 macam kebaikan. Satu khair, itu kebaikan universal yang bersifat cair. Yang kedua ma'ruf, kebaikan yang sudah disimulasikan dan didiskusikan untuk menjadi norma hukum. Itu namanya ma'ruf. Jadi KUHP itu ma'ruf.
Jadi tugas ulama bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf itu tugas pemerintah, tugas umara. Nahi mungkar tugas semuanya. Kalau tugas ulama adalah dakwah khair. Kalau mau pakai epistemologi Al-Quran, menurut saya seperti itu. Meskipun menurut orang lain boleh tidak seperti itu. Terus ada kebaikan yang namanya bir. Al-birru manittaqo. Predikatnya jadi mabrur, jadi dari kata bir menjadi mabrur. Nah, mabrur ini satu kebaikan yang sifatnya linking up vertikal, dicapai secara spiritual oleh setiap orang, sehingga yang mendapatkan gelar mabrur hanya haji. Tidak ada ketua mahkamah konstitusi mabrur, tidak ada. Presiden mabrur tidak ada, pedagang mabrur tidak ada, kiai mabrur tidak ada. Yang ada haji mabrur, karena dia spesial. Terus ada lagi kebaikan yang namanya ihsan. Ihsan itu kebaikan yang tidak boleh dijadikan aturan. Kebaikan yang harus lahir dari nurani dan tasamuh atau toleransi setiap orang. Ada orang tidak makan, Anda tidak wajib memberi dia makan menurut hukum negara, tapi Anda mau memberinya makan, berarti Anda punya ihsan. Kan begitu? Anda tidak harus membayar apa-apa, tapi Anda mau membayar untuk kemaslahatan, maka Anda punya ihsan. Nah, ihsan ini lahir dari kesadaran spiritual dan moral dari setiap orang. Nah, yang kelima, soleh. Soleh itu juga baik. Soleh adalah kebaikan yang sudah dihitung seluruh kemungkinan sosial dan dialektikanya, sehingga ketika sebuah peraturan diterapkan, dia sudah sangat minimal mudaratnya. Semakin besar mudaratnya, semakin rendah kesolehannya. Semakin kecil mudaratnya, semakin tinggi kesolehannya. Kalau masih ada orang yang merasa terancam, berarti belum soleh. Nah, pasal ini, aturan Perpu tahun 65 ini belum soleh, karena hari ini terbukti kita bertemu dengan orang-orang yang merasa terancam. Maka kita harus mensolehkan aturan ini. Tidak usah dicabut, tapi disolehkan. Nah, itu tadi saran saya. Akhirnya kedua belah pihak alhamdulillah terima kasih gitu. Jadi teman-teman YLBHI, Komnas HAM segala macam juga terima kasih, terutama karena saya mengatakan ini aturan belum soleh. Maksud saya belum pernah ke warungnya Pak Soleh. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Tidak mudah, Dadang. Tidak mudah. Sidang seperti itu ngomong harus formal, hanya 15 menit. Tapi harus merangkum seluruh masalah. Tidak mudah, apalagi untuk mendamaikan dan mencari titik tengah seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah membimbing. Sehingga tadi semuanya matur nuwun. Gitu loh. Sampai saya bingung. Mestinya karena saya nggak menyarankan dicabut, mestinya saya dimarahi dong sama YLBHI. Tapi enggak kok tadi. Setahu saya, yang saya alami tidak. Saya malah ketemu mereka habis itu banyak sekali dan mereka terima kasih. Bukan saya senang diterima kasih, tapi bahwa kita mencoba menerapkan ma'iyah itu di setiap masalah-masalah. Dan ternyata sebenarnya oke. Meskipun kemudian masih ada di luar sidang itu kemudian ulil lewat, dajjal. Bujo ono sing ngono iku. Halal darahnya. Ngono terus aku gak ngerti toh kalau ada gitu-gitu. Aku takon sapa sing diarani dajjal. Ulil taku. Ulil cak temen agak aku. Ayo aku ngono, ayo aku dajjal. Ayo sapa sing ngomong aku dajjal? Anjene yo, kaya apa kon? Kae terus aku dajjal. Ngono nek aku dikon dajjal. Kae terus kon, terlambat kon. Aku ket awal lahir wis dajjal. Siungen aku biyen. Iku dawa. Jadi kalau saya dikafirkan orang, saya berterima kasih. Itu sama dengan saya memang belum pantas jadi sarjana, saya tidak diberi sertifikat sarjana, maka saya perlu belajar kembali supaya saya bisa jadi sarjana. Kalau saya masih disebut kafir, berarti saya masih belum lulus keislaman saya, maka saya akan lebih mengintensifkan Islam saya. Jadi saya terima kasih kepada yang mengkafirkan saya, kan begitu. Matur nuwun saya. Terus, ya tapi kan nggak boleh dong mengaku dirinya kafir. Loh, di mana-mana orang cantik itu nggak pernah saya cantik loh. Nggak ono. Iku jenenge kemayu. Orang ganteng
bagus, aku bagus loh. Orang aku gemagus. Gitu. Ada orang, sorry ya jangan marah, aku ini wong soleh loh. Oh no, ngomong ngono. Nek ana ngomong dugangan aku. Jadi saya disuruh menyebut diriku salah begitu. Enggak dong, aku menyebut aku kafir. Semua nabi-nabi memberi pelajaran kepada kita. Ini kuntu minadz zalimin. Tidak ada nabi mengatakan ini minas sholihin. Gak ono. Sobirin ono. Innallaha ma'as sobirin. Pada suatu pagi, waktu ujian SMA, saya dapat berita sobirin tidak bisa ikut ujian. Keceblung sumur. Wah, kita lari di Toto Prajan. Iling tau gue, di Toto Prajan. Wah, kita lari ke sana. Wah, kita ambil sobirin pakai tali itu. Begitu sampai di atas sumur, dia sudah setengah pingsan. Innallaha ma'as sobirin. Tuhan benar-benar bersama sobirin. Loh, apa Allah kita sakiti dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Apakah Allah senang kita mengumumkan kebaikan kita? Ataukah Allah mengajarkan kita berendah hati? Merasa jelek atau merasa baik yang baik? Merasa jelek dong. Ya, biar toh. Sorry aku soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.